Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Sekarang ini banyak beredar HP Oppo A54 6/128 nggak ori kayak gini. Kita sebut aja ini tuh Oppo A54 refurbish nggak resmi. Aku dapat HP ini dengan harga 1 juta lebih dikit. Padahal pada saat video ini dibuat, harga HP Oppo A54 varian 6/128 di official store Oppo itu masih sekitar 2,8 juta. Ya, setelah beberapa hari pakai HP ini, aku menemukan minus HP ini tuh banyak banget jika dibandingkan sama Oppo A54 yang original. Soalnya aku juga punya Oppo A54 yang original. Pertama, dari bodinya aja udah kerasa kalau ini tuh body abal-abal. Dari feel pemakaiannya juga kerasa banget. Tingkat solidnya itu kalah sama yang ori, jauh banget kalahnya. Contohnya dari kualitas saat dipegang kayak gini agak kerasa ringan gimana. Terus saat aku coba kayak gini ini. Di bagian pemasangan kameranya ini tuh goyang-goyang kayak nggak kenceng gitu masangnya. Terkesan kurang solid dan kurang kenceng, dan terkesan juga masangnya itu asal-asalan cuy. Nah itu yang pertama, dan charger bawaannya itu juga dapat chargernya kayak gini doang. Ini dapat chargernya charger KW dan bentuknya itu kayak gini. Sedangkan charger ori dari Oppo A54 itu bentuknya kayak gini. Untuk yang ori kan outputnya itu maksimalnya ada di 9 volt 2 ampere atau 18 watt. Dan yang ori kan chargernya itu bisa dua output ya. Output yang biasa itu 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Terus fast chargingnya itu 9 volt 2 ampere. Tapi kalau yang ini tuh kayak chargernya abal-abal banget ya. Bentuknya aja udah beda sama charger orinya. Kemudian yang kedua itu masalah LCD dan TOS-nya. Yang kedua ini masalah LCD dan TOS-nya ya. Kalian coba lihat kontras HP ini tuh kontrasnya kebiruan atau keabu-abuan kayak gini. Ini fix LCD-nya LCD KW. Kemudian dibuktikan lagi dengan multi TOS-nya. Kalau kita cek multi TOS-nya pakai aplikasi multi TOS tester itu nggak bisa 10 TOS. Untuk Oppo A54 yang ori kan harusnya bisa 10 TOS, tapi kalau ini tuh nggak bisa. Ini mau 3 TOS aja susahnya minta ampun ya. Ini 1, 2, ketiganya udah nggak bisa cuy. Jadi ini fix LCD-nya LCD KW bukan LCD ori dari Oppo A54. Kemudian yang ketiga itu masalah memorinya. Masalah memorinya di belakang boxnya ini kalian coba lihat Oppo A54 Mobile Phone. Ini RAM-nya 6GB terus 128GB ROM, jadi 6/128. Saat kita cek di tentang ponsel HP ini itu juga 6/128. Kita bisa masuk ke tentang ponsel, RAM-nya 6GB, ROM-nya 128GB. Wah, gede banget. Padahal aslinya itu nggak sampai segitu. Kita bisa cek pakai aplikasi Device Info. Contohnya DevCheck atau AIDA 64 atau GPUZ. Kita contohin pakai DevCheck. Untuk di DevCheck itu kita masuk ke bagian hardware-nya. Kita cek memori aslinya, RAM-nya asli itu cuma 4GB, kemudian ROM aslinya itu cuma 64GB. Jadi 6/128-nya itu hoax banget yang ada di tentang ponsel dan di belakang boxnya. Kita bisa cek pakai aplikasi lain biar tambah pasti. Aku contohin pakai AIDA 64. Kita ke sistemnya, kita coba lihat ke bawah. Di bawah ini kelihatan RAM terpasangnya itu cuma 4GB LPDDR4X, kemudian ukuran ROM-nya itu 47,62 atau kita artikan 64GB. Jadi aslinya itu cuma 4/64 doang, bukan 6/128. Oke, selanjutnya untuk kekurangan yang keempat. Yang keempat itu ada di sistem operasinya. Kita coba cek sistem operasinya di HP ini. Ini sistem operasinya masih pakai Android 10 dan ColorOS-nya cuma 7.2. Kita coba cek pembaruan sistemnya. Kita ke pembaruan perangkat lunak. Ini udah nggak bisa diupdate lagi, terus fiturnya juga nggak bisa diklik. Ini cuman mentok di Android 10 dan ColorOS-nya 7.2. Padahal saat ini Oppo A54 ku yang ori, yang ini tuh udah sampai Android 11 dan ColorOS-nya itu 11.1. Itu pun masih ada update lagi. Tapi HP ini cuman sampai Android 10 dan ColorOS 7.2. Itu pun udah nggak dapat update lagi di sini. Jadi ini OS-nya pasti OS abal-abal, bukan OS dari Oppo A54 yang asli. Buktinya Android-nya udah nggak bisa diupdate lagi. Nah terus saran lagi, kalau kalian beli HP kayak gini, sebaiknya kalian itu nggak usah update ya. Jangan pernah update HP-HP nggak resmi kayak gini. Takutnya nanti malah bikin error. Bisa jadi emailnya malah nol, atau bisa jadi layarnya gelap, bisa jadi basebandnya hilang, atau bisa jadi nggak bisa nangkep sinyal lagi. Selanjutnya yang kelima, HP ini tuh nggak bisa dipakai buat main game FF. Sebenarnya nggak cuman game FF aja ya, mungkin ada beberapa game yang nggak bisa dimainin di HP ini. Ya masalahnya itu di layarnya yang gelap kayak gini. Ini aku udah masuk game FF ya. Kalian coba lihat layarnya itu gelap kayak gini atau mengalami black screen.
Sebenarnya nggak cuma HP ini doang yang mengalami black screen saat mau main FF. Ini HP ketiga yang aku temuin. Yang pertama itu aku nemu di Oppo A31 Refurbished, dan yang kedua aku nemu di Oppo A15s Refurbished, dan yang ketiga aku nemu di HP Oppo A54s Refurbished atau Oppo A54 Refurbished ya, bukan Oppo A54s Refurbished. Ini Oppo A54 Refurbished ya, bukan S. Jadi kayak gini. Ini ya kesalahan sambungan masih. Kita coba login lagi. Kita masuk dengan Google, kita coba lihat nanti apakah black screen atau enggak. Ya ini tadi aku udah cobain sebenarnya, cuman buat ngasih tahu ke kalian aja. Kalau HP ini tuh kalau buat main FF mengalami black screen atau enggak bisa. Kalau Oppo A54 yang ori itu buat main FF normal-normal aja, tapi kalau yang ini black screen kayak gini. Jadi kalau kalian player FF dan pengen main game FF, jangan pernah beli HP ini ya. Beli Oppo A54 yang ori aja, jangan beli HP yang kayak gini. Oke, selanjutnya masuk yang keenam ya. Yang keenam itu masalah garansinya. Saat aku unboxing aku cuma dapat buku kayak gini doang. Oppo Quick Start Guide. Terus kartu garansinya cuma gini, warranty card semuanya kosong, nggak ada apa-apa. Terus produk technical specification, ini semuanya kosong, bahkan tipe Oppo-nya aja nggak ada. Nah, saat aku coba cek nomor emailnya di website resmi Oppo, hasilnya tuh aneh banget. Hasilnya malah keluar nomor email dari Oppo F9. Jadi ini fake, bukan HP ori. Kalau HP yang ori, kalau ini tuh Oppo A54, pasti dicek di sini pasti keluarnya Oppo A54 juga. Tapi ini malah keluar Oppo F9. Atau enggak, kalau yang enggak ori itu keluarnya bukan Oppo F9 sih, bisa juga ini tidak terdaftar kayak gitu tulisannya. Nah, harusnya kalau ini Oppo A54 yang ori, saat dicek nomor emailnya hasilnya Oppo A54 juga. Warnanya sama, tanggal aktivasinya sama, terus tanggal kadaluarsa garansinya juga sama. Oke, setelah banyak pembahas kekurangan HP ini, sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihan HP ini tuh di harganya yang murah yang pertama, tapi di harga murah itu kita dikasih spesifikasi hook sih. Hooknya contohnya di memorinya tadi ya, memorinya itu tentang ponselnya 6/128, tapi aslinya cuma 4/64 doang. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita bisa menikmati ya serasa Oppo A54 walaupun Androidnya ketinggalan jauh. Ya serasa Oppo A54 tapi dengan harga 1 juta lebih dikit doang ya. Kayak gini, dan bodinya juga kelihatan keren kayak Oppo A54 walaupun nanti ketahanannya diragukan HP ini. Mungkin bisa jadi HP ini kurang awet sih jika dibandingkan Oppo A54 yang ori. Tapi soal awet enggak itu tergantung keberuntungan kalian dapat barang yang bagus atau barang yang jelek, dan tergantung pemakaian kalian juga. Yang pasti kalau Oppo A54 yang ori itu dapat garansi resmi, kalau yang ini tuh enggak dapat garansi resmi. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan kelebihan dan kekurangan dari HP Oppo A54 Refurbished enggak resmi ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.